Semua gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau bahas lagi ya seputaran pergerakan dari market Bitcoin. Jadi teman-teman di perdagangan hari ini Bitcoin cukup stabil berada di angka 19.000 dolar. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya per hari kemarin itu sangat-sangat tidak sesuai ekspektasi ya. Kita melihat pergerakan Bitcoin sangat lesu, bergerak di range sekitar 19.500 sampai dengan 19.000 untuk saat ini, dan kita akan coba untuk melihat seperti apa kira-kira pergerakan ataupun kemungkinan kemana Bitcoin bakalan bergerak teman-teman. Jadi aku mulai dulu dari beberapa indikasi ataupun event kemarin ya. Jadi ada indikasi yang kurang begitu baik. Yang pertama itu ada perubahan jumlah klaim untuk asuransi bagi orang-orang yang tidak bekerja di Inggris ya. Jadi jumlahnya itu naik sangat signifikan teman-teman. Jadi sebelumnya itu ada di kisaran 1,1 ribu. Jadi 1.100 orang ya yang melakukan klaim untuk asuransi bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan atau tidak bekerja, dan diprediksi itu ada di kisaran 4.200. Tapi kenyataannya ada di 25.500. Jadi jumlahnya ini sangat-sangat luar biasa, 5 kali lipat ya daripada perkiraannya. Jadi ini merupakan sebuah data yang sangat penting bahwa ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Makanya kalau teman-teman misalkan membaca berita-berita saat ini, beritanya seputar resesi. Jadi di Inggris sendiri ini jumlah orang yang nganggur sekarang sudah bertambah teman-teman. Artinya adalah ekonomi di sana itu sedang tidak baik-baik saja. Lalu ya kita akan melihat terjadi potensi pelemahan terhadap mata uang dari pound sterling sendiri. Karena memang dari jumlah pengklaim asuransi mereka itu meningkat sangat-sangat signifikan, dan ini berefek pada melemahnya nilai pound sterling. Kemudian di event yang kedua kemarin itu ada indeks pendapatan rata-rata di Inggris. Itu naik dari perkiraan di kisaran 5,9 ya untuk perkiraannya, dan kemarin sebelumnya itu ada di kisaran 5,5%, dan saat ini actualnya ada di 6,0%. Nah, karena indeks pendapatan rata-ratanya masih terbilang naik, sementara perubahan jumlah klaim untuk orang-orang yang tidak punya pendapatan itu meningkat, maka bisa jadi teman-teman di bulan depan atau di kuartal keempat ya, ini bisa jadi datanya akan sangat berubah. Karena ya kita tahu semakin sedikit orang yang mengklaim untuk asuransi ini, kemungkinan nanti akan ya berimbas juga untuk indeks pendapatan rata-rata di Inggris. Tapi kemungkinan juga bahwa kenapa jumlah indeks pendapatan rata-ratanya meningkat, ini kemungkinan ada di beberapa sektor ya yang mengalami penguatan. Cuma nanti ini bakalan menyesuaikan juga ketika memang jumlah klaim dari pengangguran di Inggris ini seiring waktu semakin meningkat, maka ini akan menjadi lagging indikator juga. Bisa jadi di bulan depan justru pendapatan rata-rata mereka itu turun teman-teman. Karena memang banyaknya orang yang menganggur ya. Oke, itu sekilas. Dan untuk hari ini ada beberapa event mungkin yang sangat-sangat penting. Inggris itu akan melaporkan jumlah PDB mereka ya, year on year, month on month. Terus juga ada ini pidato dari Gubernur European Central Bank. Nanti itu jam 8.30 untuk waktu WIB. Kemudian juga ada prospek energi jangka pendek untuk Amerika, dan juga ada indeks harga produsen. Market hari ini bakalan sangat volatile teman-teman. So hati-hati buat teman-teman yang trading ya. Pastikan teman-teman itu menggunakan money management dan risk management yang bijak. Kemudian besok juga masih bakalan sangat-sangat sengit, sepertinya market bakalan sangat bergejolak teman-teman, karena ada beberapa event juga yang penting. Kita akan bahas di analisa besok aja, dan kita akan langsung masuk ke price action-nya. Oke, di perdagangan kemarin untuk closing time frame daily untuk Bitcoin itu sangat jelek ya. Sebelumnya sudah sempat memberikan harapan sebenarnya ada doji di sini warna hijau, kemudian justru kemarin closingnya cukup buruk. Jadi penurunan drop dari kisaran 19.400
19.500 turun sampai ke level sempat ke 18.900 meskipun akhirnya ditutup di kisaran 19.100, dan saat ini pergerakannya justru masih dalam kondisi kena tekanan teman-teman. Jadi dari Bitcoin sendiri memang kelihatan dia ada selling pressure, dan kita harus mewaspadai ini teman-teman. Teman-teman, ini adalah pola penurunan ya. Kita tahu semua di sini merupakan sebuah pola di mana ini adalah bearish flag ya. Bearish flag atau ascending channel. Hati-hati teman-teman, karena dari beberapa penyesuaian yang saya lakukan dari technical analysis ini sudah terbilang breakdown. Meskipun di sini ada beberapa weak, ada beberapa fake out ya yang terjadi. Mungkin kalau kita kasih toleransi sedikit bisa aja posisinya seperti ini. Cuman ini sebenarnya sudah breakdown. Jadi hati-hati untuk perdagangan kedepannya teman-teman. Dari segi news sendiri itu sangat-sangat negatif ya untuk perekonomian global. Jadi kepanikan bisa sangat-sangat mungkin terjadi di market. Jadi teman-teman yang lakukan trading mungkin akan lebih aman kalau teman-teman pasangnya short dalam kondisi seperti sekarang ini. Tentunya teman-teman harus sesuaikan juga dari segi pergerakan harga ya, karena kalau dari technical analysis ini sebenarnya sudah berada di level jenuh jualnya teman-teman untuk pergerakan dari Bitcoin. Cuman kemarin kita juga harus melihat bahwa sebenarnya ada sedikit perlawanan daripada buyers dan seller. Tapi sepertinya tekanan daripada sellers itu masih sangat-sangat kuat terhadap market. Kita lihat dari time frame 4 jam ini kita bisa melihat sebuah indikasi bahwa sebenarnya di sini, jadi kemarin malam aku sempat juga untuk bahas ya, waktu itu pergerakan Bitcoin masih di kisaran 19 ribuan, dan ya kemarin ternyata sempat naik dia menembus sampai level 19.250, tapi akhirnya kena banting lagi, drop turun, dan ini mungkin akan ataupun ini dipicu ya oleh jumlah pengklaim dari asuransi yang sangat-sangat besar teman-teman. Jadi pergerakan market tiba-tiba jatuh ke bawah karena memang pesimisme yang terjadi di market. Jadi Inggris udah kacau nih, udah resesi. Jadi bayangin siapa yang bisa trading atau beli Bitcoin kalau ekonomi globalnya lagi nggak bagus, lagi nggak baik-baik saja. Siapa gerangan yang mau beli? Bahkan whales pun juga akan mikir 2 kali buat naikin harga. Karena mereka beli, mereka naikin harga, mereka pasti mau jualan endingnya. Lalu kalau retailnya sendiri lagi dalam ekonomi yang tidak baik, justru banyak orang yang mengalami pengangguran, lalu siapa yang bakalan membeli barang dari whales? Tentunya mereka akan mikir ke arah sana. Jadi ya, ini adalah drama yang terjadi di market di perdagangan kemarin, dan market ini sekarang lagi berada di dalam fase jenuh jualnya ya. Kalau kita lihat di sini ada sebenarnya semacam divergence, dan tentunya ini butuh untuk dikonfirmasi oleh Bitcoin karena pergerakannya saat ini begitu sulit untuk kita prediksi juga. So far sih ini merupakan level resistance yang kuat untuk Bitcoin saat ini di kisaran 19.200. Selama Bitcoin belum bisa closing di atas itu, kemungkinan drama masih akan sangat ya panjang ya. Jadi kalau kita lihat memang dari segi price action itu yang harus teman-teman pahami bahwa saat ini kita lagi berada breakdown daripada bearish flag. Artinya adalah ada possibility kalau Bitcoin bisa turun sampai ke kisaran 18.000 di sini ya, 18.200 something. Karena kalau kita cek untuk target penurunan dari bearish flag ini sebenarnya gampang. Kita tarik dari sini, terus kita pindahkan, maka kita akan menemukan target possibility yang didapatkan bila memang bearish flag ini terkonfirmasi, yaitu di kisaran 16.600 sekian. Tapi katakanlah Bitcoin ini belum breakdown, jadi mungkin ada beberapa orang yang akan berasumsi wah ini sebenarnya belum breakdown. Jadi kalau memang demikian yang terjadi, maka akan ada possibility untuk Bitcoin kembali balik teman-teman, kembali masuk ke dalam ascending channelnya, kemudian dia akan berhadapan lagi dengan resistance kuat di kisaran 19.800.
Karena kan ini merupakan pola descending broadening wedge pattern ya, yang mana ini merupakan salah satu tanda atau pola pembalikan arah yang possible terjadi. Tapi meskipun sudah diberikan tanda, kalau tidak dieksekusi juga oleh market ya polanya bisa jadi gagal. Jadi bisa jadi pergerakan volatile saat ini itu mirip dengan pola yang terjadi di 3 Oktober lalu, di mana market juga down terus tiba-tiba dapat kesempatan buat bullish teman-teman. Di sini pun juga saat ini lagi dalam kondisi drama. Oke, mungkin itu untuk Bitcoin. Sekilas saja untuk US dollar. Kemarin kita sudah bahas indeks dolar itu kemarin ada membentuk pola rising wedge. Apakah terkonfirmasi? Yes, dia breakdown. Sempat breakdown cukup dalam, tapi ini sepertinya memang efek daripada klaim daripada Inggris ya. Pengangguran di Inggris yang terlampau banyak sehingga sebenarnya sih US dollar itu sudah sempat turun. Di sini kalau kita mungkin lihat di time frame 1 hari. Nah, kemarin US dollar itu sudah sempat breakdown, turun, tapi akhirnya kembali menguat karena pound sterling sendiri itu drop lagi teman-teman. Makanya indeks dolarnya naik. Karena memang pesimisme yang terjadi pada jumlah pengangguran yang saking banyaknya di Inggris ini. Jadi banyak orang yang istilahnya lari ke dolar nih, mengamankan aset mereka. Sehingga dolar naik. Nah ini emas juga kemarin kena pressure ya. Jadi kurang lebih sama aja seperti pergerakan dari dolar. Jadi cukup volatile, dan Bitcoin sendiri pun juga sangat volatile dalam beberapa waktu terakhir. Ya, mungkin sekian aja. Sabar dulu teman-teman yang mungkin trading yang udah cicil di bawah kemarin itu, teman-teman bisa hold dulu. Siapa tahu ada yang beli di spot ya. Nanti teman-teman bisa untuk manfaatkan kesempatan kalau ada rebound. Target paling dekat sih bisa sampai ke 19.400-an. Kita juga punya komunitas diskusi teman-teman di Telegram. Bagi teman-teman yang mau join, boleh join ya. Di sini kita bisa sama-sama diskusi tentang pergerakan market kripto dan juga aset investasi yang lain. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.